Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi minas sa'adati fid dunya wal akhirah liman amana wa amilal a'mala sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadan nasa ila siratim mustaqim. Man salakahu faza bil azzi wan na'im alladzi la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu rahimakumullah, terima kasih atas kehadirannya, dan kita sekarang akan mendengarkan pelajaran berikutnya, yaitu dari Ustadz Yayat Supriyatna SAG MPDI yang akan menyampaikan berlindung kepada Allah dari 4 kejahatan. Mari kita konsentrasi, pasang telinga, pasang mata, pasang hati dan pikiran, konsen untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Yayat ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Maka kepada Ustadz kami persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita mendapatkan pelajaran ilmu tasawuf, kita lanjutkan dengan sesi yang keduanya, kajian kita pada hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Para jemaah, Bapak Ibu, wabil khusus pengusaha Pak Haji Bu Hajah Sohibul Bait. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah masih memberikan jatah usia kepada kita lengkap dengan segala kenikmatannya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah kalau sampai hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat lengkap. Keluarga kita lengkap, ya, rumah kita masih utuh, ya, jasad kita sehat, kemudian harta kita pun masih ada, ya. Dibandingkan dengan sekarang sahabat-sahabat kita, ikhwan kita di Pulau Sumatera sana, Aceh dan Sumatera Barat Selatan, di mana mereka yang tertimpa musibah yang begitu besar, ya, tidak sedikit ikhwan kita yang wafat, ya. Kemarin ada jemaah kita alumni Haji Dul Mutakin yang pulang ke sana karena mendengar daerahnya habis, langsung pulang ke Sumatera, ke Padang, Bu. Itu saja jalan, Bu, ya, dia melewati, melangkahi mayat-mayat yang berlimpah. Kalau di media itu hanya ratusan, itu ribuan, ya. Satu kampung habis semua, tidak ada yang tersisa rumah itu, ya. Dalam sekejap, Bu, mereka kehilangan semua
hartanya, rumahnya, keluarganya, ya dan sebagainya. Ini yang patut kita syukuri, Bu ya. Kita semua masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ikhwan kita yang tertimpa musibah di sana, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran pada mereka semua, ketabahan untuk menerima semua ujian itu, dan Allah menggantinya dengan hikmah yang lebih baik segalanya. Ya. Dan yang wafat, semoga mereka semuanya diwafatkan dalam keadaan syahid. Ya, wafat ya dalam keadaan iman kepada Allah dan tenggelam dengan banjir itu, ya, dan longsor. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, di samping kita mendoakan, saya mengajak Bapak, mangga silakan, sebagai tanda syukur kita kepada Allah dengan keselamatan kita. Yang kedua, dengan kepedulian kita dengan sama kita, ya mangga silakan ikut donasi. Di Jamiah kan sudah disampaikan Bapak Ketua, silakan Bu ya, kemanapun Ibu salurkan, titipkan ya. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Sekecil apapun donasi kita itu sangat berarti untuk mereka, untuk meringankan beban kehidupan mereka. Dan ini sebagai bukti kepedulian kita, empati kita sebagai sesama muslim. Rasul mengatakan bahwa ya, kehidupan seorang muslim itu kal jasadil wahid, harus seperti satu diri. Apabila salah satu anggota tubuh kita sakit, maka yang lain pun ikut sakit. Upami ibu nyeri waos, nah waos dulu tidak manget ibu. Sadayana ya, mastaka puyeng ya, cepil dungdeng, pangamun isel-iselkan ya, mulut auh-auhan, segala sadayana kan. Nah begitu, itulah kehidupan sebagai seorang muslim ya. Bayangkan Bu, bagaimana kalau hal itu menimpa kita. Nah itu ya. Nah maka Bapak Ibu sekalian, sebagai tanda kepedulian kita, sok kita keluarkan ya, sekecil apapun. Yang penting kita ada kepedulian, dan ingat bahwa dengan kita mengeluarkan sedekah itu tadbaul bala, akan menjaga, menolong kita dari bencana yang akan menimpa, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah tema yang akan kita bahas pada kajian hari ini sesuai dengan permintaan Pak Haji ya, berlindung dari 4 kejelekan ya. Berlindung dari 4 kejelekan ya. Kenapa kita harus berlindung dari 4 kejelekan ini? Yang pertama, diperintah oleh Rasul, dan yang kedua, ini yang akan kita hadapi di masa depan kita atau bahkan sekarang ya. Hadisnya coba Bapak Ibu kita sama baca ya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in, yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayati li muslimin, idza faraqa ahadukum minat tasyahudil akhir ya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya.
Abu Hurairah ini, Bapak Ibu, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, yang nama aslinya adalah Abu Bakar bin Sokhrin Ad-Dausi. Abu Bakar bin Sokhrin Ad-Dausi itu nama asli Abu Hurairah. Ya, dipanggil ya Abahir. Ya, Hurairah itu artinya kucing, kucing liar ya. Ya, karena begitu sayangnya Abu Hurairah kepada kucing, maka beliau dipanggil Rasul dengan ya Abahir, gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau hadis muttafaqun alaih artinya hadis yang sahih tingkatan pertama, hadis yang sudah dijamin kesahihannya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, sehingga hadis ini menjadi pedoman yang kedua setelah Al-Quran, ya. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasyahhada ahadukum, apabila salah seorang dari kalian tasyahud, falyasta'id billah, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Yaqulu, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min azabi jahannam, dari azab jahannam, wa min azabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan, wal mamati, dan fitnah kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejelekan fitnah al-masihid dajjal. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan, idza parodo ahadukum, apabila salah seorang dari kalian selesai minat tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir. Artinya kalau sudah membaca tasyahud akhir, sholawat langsung membaca doa ini, gitu ya. Ada 2 doa, Bapak, ya, yang diajarkan Rasul ketika tasyahud akhir. Boleh membaca doa ini, ya, boleh membaca apa, Bu? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Jadi boleh membaca doa ini dan boleh membaca doa tadi. Ya. Kalau doa ini kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara tadi, 4 kejelekan. Kalau Allahumma inni zalamtu nafsi, itu doa taubat. Ya. Kita berharap Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Nah, Rasul mengatakan bahwa apabila engkau berdoa, ya, ketika sholat, terutama ketika tasyahud akhir ini, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh, ya, fajtahidu fid du'a, beristihadlah, bersungguh-sungguhlah kalian berdoa ketika tasyahud akhir ini. Kenapa? Karena faqominun ayustajabulahu, doa ketika tasyahud ini, ya, harapan besar akan dikabulkan oleh Allah, gitu ya. Jadi pasti itu akan dikabulkan oleh Allah ketika berdoa pada tasyahud akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi poin yang pertama, ya, poin yang pertama, ya, kita harus senantiasa membaca doa ini ketika sholat pada tasyahud akhir, baik ketika sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ya,
Insya Allah sudah pada hafal ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Nah, kita bahas lagi doa ini supaya hafalan kita, pemahaman kita lebih mantap, semantap-mantapnya. Ya. Jadi setelah kita membahas ini, Bapak Ibu nanti ketika sholat itu lebih mantap bacanya, lebih lekoh. Ya. Kita membayangkan kejelekan 4 hal tadi. Ya. Bahwa kita ini tidak akan bisa selamat dari 4 kejelekan ini kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, yang pertama, kita diperintah oleh Rasulullah SAW berlindung kepada Allah min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Neraka yang paling dasar, neraka yang paling bawah. Jadi kalau ada orang yang dilemparkan ke dalam api neraka jahanam, ya, semua neraka terlewati olehnya. Ya. Ini yang paling bawah, neraka jahanam. Nah, sifat-sifat neraka jahanam ini dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama terkait dengan panasnya. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min sab'ina juz'an min hari jahannam. Qalu wallahi inna ka in kanat lakafiyah, in kanat lakapiyatan ya Rasulullah. Qala fa innaha puddilat 'alaiha bi tis'ati wa sittina juz'an ya kulluha mithlu harriha. Yang artinya bahwa api yang dinyalakan oleh anak Adam di dunia ini juz'un min sab'ina juz'an, itu hanya 1 bagian dari 70 bagian. Jadi hanya 1/70 bagian. Ya. Para sahabat mengatakan, wallahi in kanat lakafiyah ya Rasul, cukuplah kalaupun dengan 1 bagian ini sungguh cukup panas bagi kami. Ya. Apalagi kalau 70 kali lipat pahalanya. Coba bayangkan ibu-ibu, ya. Ini apa ini? Kesibukan. Ya. Nah, dengan panasnya api di dunia hanya 1 bagian saja, benda-benda padat, benda-benda keras pun akan meleleh ketika dibakar. Besi bakar, meleleh, hancur. Ya, saking, ya, apalagi nanti di akhirat, ya, itu benda keras, Bu. Ya, sedangkan jasad kita ini benda yang sangat lembek. Ya. Jangankan dibakar, disunut gitu. Benten, Bu, dibakar dengan sunut. Benten. Ai dibakar mah alungkeun. Ya dibakar, dibubui, tadi Bu. Dibelem. Ya dipepes, dipais, apalagi? Ya. Apun bakakak lima Bu, dipanggang, disunut, ya. Apalagi jasad kita yang lembek ini, jasad kita yang ringan ini ketika dibakar, jangankan dengan api 70 kali lipat panasnya, 1 kali saja atau 1 bagian saja, Bu, hancur. Ya. Jadi ibu sekalian, bahwa panasnya
neraka jahanam itu 70 kali lipat daripada panasnya api di dunia. Auzubillah. Digambarkan dalam surah An-Nisa itu bahwa ketika mereka orang-orang kafir dilemparkan ke neraka itu, maka hanguslah semua jasadnya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairuha. Ketika mereka lemparkan hangus, hancur, maka oleh Allah dibarukan lagi. Hancur, barukan lagi. Begitu. Ya. Nah, itu yang pertama terkait dengan panasnya. Yang kedua, Rasul menjelaskan tentang kedalaman neraka jahanam. Sakumah jeruna, dia hadisnya. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna ma'rufillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in sami'a wajbah. Tiba-tiba kami mendengar ada suara yang keras jatuh, kuburan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, hal tadruna ma hadza? Tadruna ma hadza? Apakah kalian tahu? Apakah yang suara tadi? Surah apakah itu? Qala, ya. Dia berkata, qulna, kami berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Rasul bersabda, hadza hajarun. Ini adalah suara batu. Rumiya bihi pinnar, yang dilemparkan ke dalam api neraka mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun yang lalu. Ya, bahwa yahwi finnar al-an hatta intaha ila qa'riha. Sekarang baru sampai ke dasar neraka. Ya. Nah, itu gambaran kedalaman neraka jahanam. Kalau ditempuh oleh seorang, ya lempang kalbat, ya 70 tahun perjalanan baru sampai. Ya, coba ibu ayeuna 70 tahun itu biasa umurnya. Sa umur lempang. Ya, tidak ke mana, Bu? Sigana ke Mekah begini. Ya. Nah, ini Bu, kedalaman neraka jahanam itu 70 tahun perjalanan. Seperti halnya batu dilemparkan ke dasarnya, nah 70 tahun perjalanan itu baru sampai. Nauzubillah. Nah, kemudian dalam hadis yang dijelaskan bahwa dari dasar neraka jahanam itu tumbuh syajaratuz zakum. Ya, pohon zakum. Pohon zakum yang buahnya ka'annahu ru'usus syayatin. Seperti kepala-kepala setan. Buahnya seperti kepala-kepala setan. Ya. Munusina kumaha tuh. Nauzubillah ya. Itulah yang merupakan makanan penduduk neraka. Syajaratuz zakum. Ketika mereka makan syajaratuz zakum itu, la yusminu wa la yubni min ju', tidak menghilangkan, tidak mengenyangkan, dan tidak menghilangkan rasa lapar. Teu bisa keluar deui, teu asup kana, ya, teu asup kana anak kandung, bukan usus. Napal dia tah pahit. Ketika dia ingin minum, diberikanlah minum min hamimi wa qasaq. Ya, minum air yang sangat mendidih. Dijelaskan hamim itu nanah yang dipanaskan. Kalau qasaq itu ya air timah yang dicairkan. Raja yang mengatakan bahwa air yang sangat panas, kalau gusak itu air yang sangat dingin. Ya.
ketika mereka minum air itu taqatta'at am'a'ahum, maka terputuslah usus-usus mereka. Ya. Ibu sekalian, itulah kengerian, dahsyatnya azab jahanam. Dan tentu kengerian yang lain-lain. Yang menjadi penduduk jahanam itu ada dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk musiman sementara. Siapa? Penduduk permanen, yakni mereka orang-orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surah apa itu, Bu? Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan kafir musyrik, ya, fi nari jahannam, mereka ada dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal abadi untuk selama-lamanya, tidak akan keluar lagi. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki iman. Dan mereka lah sejelek-jelek makhluk, kata Allah. Jadi ini golongan pertama yang akan menjadi penduduk permanen neraka jahanam itu adalah alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Yang kedua, siapa? Orang muslim yang mati dengan membawa dosa. Ini, Bu. Mati membawa dosa, belum ditaubat dunia. Ya. Ketika Allah menghendaki, ya Allah mengampuni. Tetapi ketika Allah menghendaki, Allah mengazabnya, maka azab. Ya. Dia akan masuk dulu di neraka, dibakar dulu semua dosa-dosanya. Ya. Jadi orang muslim tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, sholat tara, saum tara, ya, komo zakat, komo haji. Tapi ayat iman yang hell nanti hal itu. Ya, yang hell nempel di hatinya. Mithqala dzarrah, sebesar biji zarrah. Tuh, ini berharganya imannya luar biasa. Berharganya iman itu luar biasa. Walaupun yang hell segede zarrah. Zarrah itu diartikan menurut orang bahwa biji sawi. Ya, ada juga yang mengartikan zarrah itu atom. Artinya benda yang sangat kecil. Ya. Nah, itu zarrah. Karena ada iman ahli neraka yang paling besar itu sebesar, ya, uang dinar. Yang paling kecil itu mithqala dzarrah, sebesar dzarrah. Nempel, ya, di hati anak iman sakit. Nah, ketika dosanya sudah habis dibakar dalam api neraka, dikeluarkan aku, dikeluarkan, harus tutup pisang, ya. Kemudian dimasukkan kepada nahrul hayat, sungai kehidupan. Bisa dicuci dulu, digosok pakai rinso, ya, digosok. Nah, ketika sudah bersih, nah baru mereka dimasukkan ke surga. Tapi tertulis di wajahnya jahanamiyun, alumni neraka jahanam. Ya, ayah diasupkan neraka karena surga. Ya, ada kehinaan jahanamiyun. Ya, itu cek inju teh ari aki di mana heula. Ya, anak incu mangus di bawah heula di surga teh. Ari aki karecol di mana heula ini aki. Ya. Nah, jadi anu kieu teh ciri jalma anu sok elodan. Apa, Bu? Elodan. Sok gampang kok. Ya.
Tara fokus dengan tujuan. Dari ke Jakarta, ayo gue, kalau gitu, Batu Nus Nepi, ya Karetjol. Nah, demikian pula itu. Jadi itulah penduduk neraka yang musiman sementara, yakni orang yang beriman tetapi dia banyak dosa ketika matinya. Ayo perlunya kurang setiap hari tobat. Ya, bisi aya dosa anu ka bawah mana? Sabab masalah abdul bisa orang bakal berhadapan dengan hisaban Allah dan azab Allah. Ya. Maka Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak lagi bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kembali kepada Allah dengan membawa jiwa yang bersih. Membawa jiwa yang bersih dari dosa. Itu. Maka itu dulu yang saya sampaikan, pentingnya tazkiyatun nafs. Setiap hari kita beristighfar, setiap hari kita berbuat kebaikan dengan harapan istighfar kita, taubat kita, kebaikan kita itu akan menghabiskan semua dosa-dosa kita. Ya, kalau kita sudah capek membersihkan di dunia, maka harapan kita mudah-mudahan ketika kita wafat kembali kepada Allah dengan membawa jiwa yang bersih, sehingga kita akan selamat dari hisaban Allah, apalagi dari azab Allah. Ya. Baik, itu yang pertama. Jadi seseorang tidak akan bisa selamat ujian. Ya. Nah, maka tadi saya menyampaikan di radio, ada doa yang harus kita panjatkan kepada Allah di saat sekarang banyaknya bencana musibah menimpa negeri kita. Ya, doanya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa pujaati nikmatika. Apa Bu? Kemudian wa jami'i syahati. Nah, itu hadis riwayat Muslim. Tadi saya sampaikan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min zawali nikmati, dari hilangnya kenikmatanmu, wa tahawuli afiyatika, dan berubahnya kesehatan yang telah engkau berikan kepadaku. Ya. Kemudian wa pujaatan niqmatik, dan aku berlindung kepadamu dari bencana yang datang tiba-tiba. Wa jami' syakhatika, dan dari semua kemurkaan. Nah, ini kita berlindung pada Allah dalam menghadapi ujian kehidupan kita ini. Kita berlindung kepada Allah dari hilangnya kenikmatan kita, terutama hilangnya nikmat iman, hilangnya nikmat Islam, hilangnya nikmat ihsan. Nah, kalau sudah hilang nikmat iman, Islam, dan ihsan, ini merupakan bencana besar. Ya, lebih besar, lebih dahsyat daripada bencana-bencana sekarang ini. Kalau hilangnya iman dalam hidup kita. Nah, termasuk juga kita meminta berlindung kepada Allah dari hilangnya kenikmatan yang lain-lainnya. Ya. Nah, kemudian berubahnya wa tahawuli afiyatik, berubahnya kesehatan kita menjadi sakit. Kemudian ya, wa puj'atan niqmatik, artinya kita berlindung kepada Allah dari bencana yang datang tiba-tiba. Ya. Itu kan sesuatu tiba-tiba, Bu, ya. Tidak ada yang menyangka. Tidak ada seorang pun yang mengira akan datang bencana banjir yang begitu besar. Jam berapa itu, Bu, datangnya? Banjir jam berapa itu? Sumatera, Bu? Ya. Dalam Quran itu 3 waktu. Ya. 1 di waktu duha, ya, di waktu siang, dan ketika tidur. Ya. Apa amina al-qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah akan merasa aman
penduduk suatu negeri akan datangnya bencana itu duhan di waktu pagi. Ya, apa mina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah penduduk negeri akan merasa aman dengan datangnya bencana itu ketika dia sedang tidur malam? Jadi bencana itu datang dengan tiba-tiba. Ya. Nah, maka kita berlindung kepada Allah ya dengan doa tadi. Nah, ini merupakan bagian dari fitnah kehidupan. Banyaknya bencana, musibah yang menimpa. Nah, kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan fitnah kehidupan itu dengan banyaknya kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi di lingkungan kehidupan kita seperti sekarang ini. Ya. Luar biasa, ibu sekalian, bagaimana sekarang ini orang-orang sudah begitu beraninya berbuat dosa kemaksiatan terang-terangan. Seakan-akan mereka tidak takut dengan azab Allah. Sampai saya, Bu, sekarang itu ya tensi naik, Bu. Mikiran di Harun Pendaru Mutakin, Bu, ayah nggak jual narkoba. Coba. Di depan itu, di sebelah jalan. Saya sudah lapor ke RT, ke RW, ke polisi, polsek, polres, nanggapin. Ternyata mereka yang berpikir. Insya Allah. Ya. Setiap malam saya rasa, bagaimana caranya ya Allah, berikan lebih petunjuk. Ya. Bisa saja saya menggerakkan jemaah, Bu. Tapi kan harus sesuai dengan prosedur sekarang ini. Setiap hari anak-anak SD, anak-anak itu di aki-aki sekolah tuh dia, Bu. Mau aki-aki sekolah? Ya, datang, Bu, membeli, masya Allah. Ya, itu sudah terang-terangan, Bu. Ya, itulah contoh fitnah kehidupan. Banyaknya kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, wal mamat, fitnah kematian. Ada dua, Bu, fitnah kematian. Yang pertama, ujian kematian di saat kita nanti akan mengeluarkan nyawa. Di mana pada saat itu akan datang gerombolan setan. Ya. Gerombolan setan yang akan mentalkini kita, yang akan menggoda kita supaya kita mati dalam keadaan kufur. Begitu. Baik setan bangsa jin ataupun setan bangsa manusia. Kayak gitu. Ya. Ketika seorang muslim punten masuk ke rumah sakit, ya, Nasrani, ketika sudah terlihat akan meninggal, datang ya tim rohaniawan itu yang mentalkini supaya dia mati dalam keadaan kufur. Haleluya. Ada yang protes. Nah, sekarang ganti dengan alat simpan di sini. Nah gitu. Makanya jangan sekali-kali kalau sakit masuk ke rumah sakit Nasrani, kan banyak masuk rumah sakit kaum muslimin, kan gitu. Nah itulah gerombolan syaitan datang ketika ketika kaum muslimin akan wafat, mentalkini supaya dia mati dalam keadaan kufur. Gitu. Itu fitnah kematian. Nah, hanya bagi orang-orang yang beriman, tidaknya setan yang akan datang, tetapi juga para malaikat pun akan datang. Lihat dalam surah Fussilat 30. Ya, bahwa innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Itu, Bu. Jadi ketika orang-orang yang beriman akan wafat, maka turunlah para malaikat. Ya, memberikan motivasi. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kalian takut dengan kematian ini. Wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih hati.
ketika engkau akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan keluarga, istri, anak, dan harta, jangan engkau bersedih. Kenapa? Karena engkau akan segera mendapatkan pengganti yang jauh lebih banyak lagi. Keluarganya akan diganti dengan keluarga yang lebih baik. Ya, rumahnya akan diganti dengan rumah yang lebih baik. Tidak RSSS lagi. Ya, kalau RSSS rumah sangat sederhana sisi. Ya, isi walungan ya. Nah itu kan dalam doanya kan Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zauzan khairan min zauji, kan begitu doanya. Ya Allah, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik, gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, gantilah istrinya tuh dengan istri yang lebih baik, pasangan hidup yang lebih baik tuh. Jadi itulah malaikat akan memberikan motivasi pada orang yang beriman, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, dan kabar gembira untukmu bil jannah, dengan surga yang Allah janjikan untuk kalian. Masya Allah. Ya. Itu perkataan siapa bu? Para malaikat yang Allah firmankan dalam surah Fussilat. Ya. Ayat 30. Ya. Fussilat 30. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ya. Nah, kemudian kalau kita sekarang orang yang beriman senantiasa berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kalimat itulah yang akan kita ucapkan di saat akhir hayat kita. Ya, kalaupun setan datang bergerombol, ya, mentalkini haleluya haleluya, ya, Yesus Kristus ahmual wal kapaluhan. Kenapa? Allah yang menguatkan. Kalimat itu menempel dalam hati kita dan lisan kita. Yutsabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ibrahim 26. Ya. Allah akan menetapkan perkataan orang-orang yang beriman itu dengan perkataan yang tetap, yakni kalimat tauhid, la ilaha illallah, baik dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ketika di sekarang ini kita mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika akhir hayat pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian ketika masuk alam kubur, cek malaikat ini baru fitnah kematian itu masuk kepada alam kubur dengan pertanyaan malaikat. Itulah fitnah kematian. Ketika masuk ke alam kubur, datang dua malaikat yang akan bertanya kepada kita, ya fulan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang yang beriman, ya, maka akan langsung menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ya, man nabiyuka, siapakah nabimu? Muhammad. Ya, itu akan otomatis. Dan yang menjawab itu bukan IQ-nya, bukan kepintarannya, bukan otaknya, bukan. Tetapi yang menjawab itu apa? Imannya. Makanya bu, ya, ujian ini bukan ujian seperti dunia. Ya, ujian UN, ya, PAS, yang bisa dijawab dengan kecerdasan, tetapi ujian ini hanya bisa dijawab dengan iman. Kalaupun dia seorang profesor, doktor, cek pariposnan, botak nasa hulu-hulu, ya, ketika dia mati tidak beriman, mati asa. Ya, seperti Abu Thalib. Ya, makanya ini Bapak Ibu, ya, pemahamannya. Jadi dalam Islam itu tidak ada talqin ketika orang sudah mati. Ya, di alam di luhuran kuburan kan, itu. Ketika di luhur kuburan sudah mayit dikuburkan, ada proses mentalkinan.
bahasana teh kieu. Ya ahlal kubur, hei ahli kubur, ya pulan, di mana datang ka anjeun dua malaikat nanya man robuka, saha pangeran anjeun, jawab cing bener, Tuhanku adalah siga matahan jalma anu geus anu masih kana hidup bisa malu banyak ya, teu bisa dipapatahan, teu bisa kenging apa ya, karena yang menjawab itu imannya ya. Nah, ketika dia menjawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, nah ieu mah jibeh ka jawab hiji ka jawab kabeh ya. Ketika sudah terjawab, kata malaikat num kanaumatil arus, silakan sekarang engkau tidur seperti tidurnya pengantin. Masya Allah. Hari pengantin sok buat apa bu? Ya, num kanaumatil arus, kata malaikat silakan engkau tidur. Ya, seperti tidurnya pengantin. Tibra. Ya, bakal tim para kutos sosonoan. Ya, parantos bahagia nepi ka tibra kan gitu. Atos buat. Nah itu bu. Naum kanamatil arus. Nah sehingga nanti ketika dibangkitkan ya, ketika yaumul ba'ats wujuhu yauma idzin musbirah dhahikatum mustabsyirah, wajah-wajah mereka semeringah ya, semeringah apalagi tersenyum karena saking bahagia digiring aya salah. Nah itu bu, ketika orang yang beriman. Jadi ini ujian ya. Fitnah kematian itu satu, fitnah di saat akan dicabut arwah, akan datang gerombolan setan yang akan menggoda kita supaya kita mati dalam keadaan kufur. Yang kedua, fitnah ketika kita sudah masuk ke alam kubur, yakni dengan pertanyaan malaikat kepada kita. Dan tetap ada apalkan bu, perbuatlah iman kita sekarang. Itu ya. Nah, bos sekalian, nah itu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nah, kemudian yang ketiga, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan fitnah al-masihid dajjal. Hari al-masih itu kan gelar untuk siapa bu? Nabi Isa. Al-masih ibnu Maryam, al-masih putra Maryam. Tapi yeuna al-masih dajjal. Kamu tahu? Mohon kan? Al-masih itu merupakan gelar untuk Nabi Isa. Ya, al-masih itu bisa diartikan musahab. Nabi Isa itu punya mujizat, bisa menyembuhkan orang yang sakit ya, dengan cara diusaha sembuh. Al-masih itu juga orang yang berkelana, lumpangan itu tadi al-masih. Nah, Dajjal disebut al-masih ya karena Dajjal itu mengelilingi dunia. Ya, tidak ada satu negara pun yang tidak dilewati oleh Dajjal kecuali dua, yaitu Mekah dan Madinah. Ya, termasuk margahayu permi yang bakal datang. Ya. Nah, siapakah Dajjal itu, Bu? Nah, ada yang mengartikan Dajjal itu merupakan salah satu ya simbol banyaknya kejahatan. Ya. Jadi Dajjal itu Imam Bukhari meriwayatkan begitu, Bu. Rasul menjelaskan ciri-cirinya. Dajjal itu manusia biasa. Manusia seperti kita, anak Adam. Ya. Dengan ciri-cirinya rambutnya keriting. Yang keriting? Halo, yang keriting. Kemudian kulitnya
kemerah-merahan. Ya, kemerah-merahan. Kemudian kakinya, ininya mata sebelah buta. Kan begitu ya? Itulah Dajjal. Hanya Dajjal ini memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Sehingga diriwayatkan dalam hadis dia pun bisa menurunkan hujan. Ya. Bisa menghidupkan tanaman-tanaman, termasuk bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itu sihirnya. Ya. Nah, ketika dia memperlihatkan kemampuannya itu, dia mengatakan, wahai manusia, akulah Tuhan kalian. Banyak orang yang tertipu, percaya kalau Dajjal sebagai Tuhan. Ya, dengan kehebatannya itu. Dan yang pertama dan yang banyak tergoda itu kaum wanita. Begitu ya. Nah, sehingga Rasulullah apabila ketika turun Dajjal dan di rumah kalian ada wanita, maka ikatlah, ulah keluar rumah. Karena yang paling banyak tertipu dengan godaan Dajjal itu adalah kaum wanita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Dajjal ini merupakan puncak ujian bagi orang-orang yang beriman di akhir zaman. Setelah sekarang ini banyak Dajjal kecil, ya. Sekarang itu kan sudah banyak Dajjal kecil, ya, yang nanti akan menjadi pasukannya. Mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang sekarang yang banyak berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, yang menjadi pelopor pembela kezaliman, itu kan nanti menjadi pasukan dari Dajjal. Ya. Jadi dengan turunnya Dajjal ini merupakan puncak ujian bagi orang-orang yang beriman. Nah, sehingga semua nabi dari mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Isa, mereka para nabi itu memperingatkan kepada kaumnya supaya berhati-hati dengan Dajjal. Kata Rasul, demi Allah, Dajjal itu ya akan muncul di tengah-tengah kita. Nah, maka Rasul menyatakan, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar minad Dajjal. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya, cobaannya lebih besar daripada Dajjal. Ya. Kemudian yakhrujud Dajjal bi ummati fayamkuthu arba'ina yauman. Bahwa Dajjal itu akan keluar pada umatku, fayamkuthu, kemudian mereka akan tinggal arba'ina yauman, selama 40 hari. Ya, fayab'atsullahu Isa bin Maryam, kemudian Allah pun mengutus Isa putra Maryam, ka'annahu Urwatu bin Mas'ud, ya, seperti wajah Urwah bin Mas'ud. Fayatlubuhu fayulikuhu, kemudian ya Isa mencari Dajjal dan membunuhnya. Nah, gitu. Jadi keluar Dajjal mah ia tinggal selangkah lagi terjadi kiamat, dan ketika sudah muncul turunnya Nabi Isa, itulah akhir ya dunia. Nah, sekarang ini Bu, dijelaskan dalam hadis itu bahwa ketika sudah mengeringnya ya sungai Efrat, nah itulah sekarang sudah mengering. Itulah tanda-tanda kemunculan Dajjal di akhir zaman. Begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka oleh karena itu dalam hadis yang lain itu ada 4 cara, ada 3 cara. Ada 3 cara supaya kita selamat dari fitnah ad-Dajjal. Apa itu? Yang pertama, dengan cara kita terus berdoa kepada Allah di setiap tasyahud kita dengan doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Ya. Rasul menyatakan, man hafidhu asyra ayat min awal surah Kahfi usima minad dajjal. Bahwa barang siapa orang yang hafal, paham, mengamalkan, meyakini mengamalkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah ad-Dajjal.
Yang ketiga, dengan cara kita mempelajari sifat-sifat Allah supaya orang teka tipu dengan penampilan Dajjal, ya. Apa bahasa Sunda itu, Bu? Ya, teka samaran tingali teka samaran tinjo dengan penampilan Dajjal, yakni dengan cara kita mempelajari sifat-sifat Allah. Piraku Dajjal Allah aya mata buta sabelah, kan begitu ya. Nah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kandungan dari doa ini. Rasulullah senantiasa sekali lagi menganjurkan kepada kita untuk senantiasa kita berlindung kepada Allah di tasyahud akhir dalam sholat kita dari 4 hal ini. Dengan harapan, dengan seringnya kita memanjatkan doa ini ketika sholat, Allah mengabulkan doa kita ini dan kita akan selamat dari keempat cirikan ini. Ya, fitnah dari azab jahanam, azab kubur, fitnah kematian, fitnah kehidupan, dan fitnah al-masih dajjal. Ya, sudah Pak Bu ya. Gitu. Ada pertanyaan Bu Pak? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, ini kalau kita sudah dalam kubur kan rohnya aja ya. Setelah dibangkitkan kita kembali ke jasad kita. Kemudian yang di neraka jahanam itu termasuk jasad atau rohnya aja? Ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita yakini. Lihat Pak Bu, dalam surah ya, dalam itu yang sedang saya kasih itu surah setelah Maryam Bapak Bu, Maryam ini Maryam, Toha, dia dalam Kahfi ya. Di surah Al-Kahfi itu sudah dijelaskan bagaimana kehidupan di alam kubur ya, bahwa ketika di alam kubur itu jasad dan ruh terpisah ya. Kalau jasad kita hancur ya, hancur bersatu dengan tanah, arwah kita ada di iliyin, alam kubur. Nah, ketika yaumul ba'ats, hari kebangkitan, maka Allah akan membangkitkan jasad kita. Ini yang pertama, itu dibangkitkan jasad kita. Pertama, tulang-tulang dulu. Tulang-tulang yang sudah bersakan itu disatukan kembali, masuk bergabung dengan tulang rusuknya masing-masing. Ya, ketika sudah tulang bersambung, maka Allah mendatangkan ini lagi semuanya. Ya, nah ketika sudah kembali bersatu jasad kita utuh seperti ini, kemudian malaikat Israfil pun meniup sangkala yang kedua. Itu meniupkan ruh manusia. Ya, sehingga ruh itu berterbangan masuk ke dalam jasad masing-masing. Tidak ada yang keliru. Ya. Nah, ketika sudah bersatu ruh dengan jasad, nah manusia cimplang itu bangkit. Ya. Itulah disebut dengan yaumul ba'ats. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Ya. Ketika itu kan Allah menurunkan hujan yang rintik-rintik, persis seperti dunia sekarang ini. Ketika hujan turun, maka tumbuh-tumbuhan pun jadi. Demikian pula nanti ketika yaumul ba'ats, ketika manusia dibangkitkan, Allah pun menurunkan hujan. Ya, sehingga manusia pun bangkit dari alam kuburnya. Ya, wa annas itu Al-Hajj ayat 7. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Allah akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Ya, makanya ada 2 ayat dalam Al-Quran ya, bagaimana Allah menjelaskan kepada kita cara Allah menghidupkan orang mati. Satu dalam surah Al-Baqarah 246 itu.
Bagaimana ketika Nabi Ibrahim meminta pada Allah, ya Allah, bagaimana engkau cara menghidupkan orang yang mati? Maka Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk mengambil 3 burung, 4 burung. Kemudian Allah merintahkan, wahai Ibrahim, ya coba engkau sembelih dan cincang burung itu, diaduk. Ya semua daging-dagingnya, bulu-bulu aduk. Ya kemudian disimpan di 4 bukit. Ya kemudian Allah pun merintahkan, coba panggil wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya memegang kepalanya. Ya maka Nabi Ibrahim terlihat ya dengan mata sendiri bagaimana di udara itu berterbangan, ya semua jasad-jasad burung itu bersatu dengan jasadnya masing-masing. Begitulah cara Allah menghidupkan nanti orang yang sudah mati. Ya, artinya Allah Maha Kuasa menghidupkan kembali manusia yang sudah mati, kalaupun jasadnya sudah hancur, bahkan sudah bersatu dengan tanah. Ya, begitu. Bahkan ya penciptaan Allah pada Yaumul Ba'ts ini jauh lebih mudah tibatan penciptaan yang pertama. Kalau penciptaan yang pertama kan tidak ada bahan-bahannya. Kita dari tanah, dari sepi tanah itu terus berproses ya. Sampai waktu 120 hari 4 bulan. Kalau nanti pada hari kiamat Ba'ts itu hanya kedipan mata langsung. Ya. Jangankan Allah membangkitkan orang yang sudah mati, Allah pun Maha Kuasa untuk menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi dan semuanya. Gitu. Nah kemudian nanti ketika masuk neraka jahanam itu jasad dengan ruhnya seperti itu. Ya, sehingga akan merasakan sakitnya bagaimana di neraka jahanam. Begitu. Jadi kehidupan di akhirat itu seperti ini gitu. Ya. Hanya semuanya akan kalau ahli surga semuanya akan ibu-ibu akan menjadi gadis. Semuanya ya. Jadi umur sebaya. Oleh karena itu ya nini mah mual ke surga. Ya, mual aya di surga. Atau kumaha Ustaz? Artinya ya semua ahli surga itu akan menjadi gadis-gadis bidadari surga yang umurnya sebaya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. 33. Oh. Umur 33. Nah, laki-laki pun demikian sama. Hanya jasmaniahnya ya akan juga berubah. Rasul mengatakan bahwa kalian ini akan seperti bapak kalian Adam, situna diru'an. Tingginya ahli surga itu 60 hasta atau 30 meter. Tuh, itu di mana? Di surga. Ya, satu akan umur sebaya semua. Yang kedua, tingginya pun akan berubah. Ketinggian penduduk surga itu berapa? 30 meter. Jantan kemah di akhirat mual aya istilah anu per nekel bersekamu tapi bakal jerangku badal. Kenapa? Disesuaikan Bu. Ketinggian surga akan disesuaikan dengan luasnya kapling di surga. Karena satu orang itu akan diberikan kapling yang luasnya situna diru'an 60 mil. Situna milan 60 mil. Satu kapling. Ya, satu kapling di surga itu luasnya berapa? 60 mil. Tidak ke mana, Bu? Ya, tidak ke Pangandaran ya. Itulah 60 mil. Ya. Atau di Pasihan kapling kieu mah salangkaheun. Ya. Itu disesuaikan dengan ketinggian ahli surga. Jantan 60 mil sarang ketinggian 60 hasta atau 30 meter sesuai. Kan gitu. Ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan termasuk kita ahli surga. Apa ya? Begitu Pak ya? Ada lagi kali? Ini satu lagi Ustaz. Siapa Ji?
Kalau di alam barzah itu ketemu nggak dengan orang-orang seperti teman kita, ustaz segala macam itu? Kalau gitu. Ya, di dalam hadis ini dijelaskan kan, itu ketika menjelaskan dalam surah Al-Imran, ya, bahwa mereka orang-orang yang beriman yang wafat itu, ya, menyampaikan kabar gembira kepada kita orang yang masih hidup. Ya, dan ketika ada datang pada mereka penduduk bumi yang wafat, ya, nah mereka menyambutnya. Jadi akan bertemu itu, ya, akan bertemu satu dengan yang lain ketika nanti di alam kubur. Kening aja, aturan. Kan gitu ya, alhamdulillah. Dah manja, alhamdulillah. Kira dia supir. Kan gitu Bu, nanti pun di surga begitu. Di surga itu orang-orang yang beriman semuanya akan sibuk, ya. Tahu upami pertama nama sibuk menyelamatkan masing-masing, tapi ketika sudah masuk surga orang-orang yang beriman mereka sibuk mencari sahabat-sahabatnya. Begitu. Rasul menyatakan begitu luar biasanya kesibukan di surga mencari sahabat-sahabatnya. Ya, bisi can ayah lebet ke surga. Ya. Temu jeung celina teh aya alhamdulillah. Bu Haji alhamdulillah aya. Haji da mangga gitu. Itu kan begitu, Bu. Ya. Bertemu. Ketika dia ahli surga itu belum menemukan satu sahabatnya, sibuk mencari kemana si Ece cek tinggal di mana cari semua. Ya. Ketika belum mencari bertanya pada Allah, ya Allah, kemana kasih bulan? Ya, si ibu dulu yang pernah sama-sama kami ngaji di Al-Bukhari sekarang belum ada. Sadayat kemana gaya? Itu ya. Jadi kalau saya belum ditemukan, Bu tolong cari. Ya. Cik Allah teh coba cari dari neraka tuh. Alah, kermo jahit. Begitu. Nah, maka Allah pun mengizinkan ya kepada sahabatnya ini ya untuk memberikan syafaat. Yang mengambil sahabatnya yang neraka itu diambil. Sambil cik Allah teh kagok ulah sahabat anjir ungkul akhriju tadi itu mangkana pi qalbi misqalatun bi iman kawarkeun oge ya jalma-jalma anu ngasaukur aya iman dina hata sebesar bisi keluarkeun tah eta tigur aya beriman lagi. Maka itulah ya Imam Hasan Al-Basri mengatakan aksiru min asdiqail mu'minin, perbanyaklah oleh kalian bersahabat dengan orang-orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'atu yaumil qiyamah, karena mereka memiliki syafaat nanti pada hari kiamat. Jadi Ibu, kalau hidup dalam grup WA mereka orang-orang soleh jangan keluar. Ya, karena Umar bin Khattab mengatakan, "Ma an'amallahu ala abdin ba'da Islam khairan min sahabi salih." Bahwa tidak ada nikmat yang paling besar Allah anugerahkan kepada seorang setelah dia mendapatkan nikmat Islam kecuali nikmat ketika dia memiliki sahabat yang soleh. Gitu. Nah, apabila engkau memiliki sahabat yang soleh, kata Umar, pal yatamasa, pegang engkau, jangan engkau lepaskan. Maka itulah bisa mengatakan tidak boleh memutuskan suatu rahim dengan orang muslim, karena mereka punya sahabat nanti akan menolong kita. Gitu, Bu ya. Begitu Pak Haji. Yang lain ada Bu? Ada itu Ibu. Ya, wajar Kak. Kalau syafaat dari orang yang beriman itu berlaku untuk kebanyakan atau hanya satu orang? Ya, tadi Bu. Ya, jadi syafaat untuk yang beriman itu semuanya. Ya, nanti kita bahas bab syafaat Bu ya. Bab syafaat nanti insya Allah kita bahas. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan syafaat ini kita akan bahas. Ya, jadi ulah sedik mudah-mudahan kita mendapatkan saatul utma, ya. Nah, jadi bagaimana konsep syafaat dan siapakah orang yang bisa memberikan syafaat dan yang bagaimana orang-orang yang mendapatkan syafaat. Jadi intinya orang yang beriman itu akan memberikan syafaat kepada yang lainnya semua. Itu tadi itu kata Rasul, kata Allah, akhriju, keluarkan oleh kalian. Gitu ya. Sudah apa Bu ya? Ada kuburan, ada alam kubur ya Pak Ustaz. Nah, kalau siksa kubur itu dirasakan oleh jasad atau dirasakan oleh ruh? Ya. Terus udah gitu, terus kalau misalnya
misalnya ada orang tua atau keluarga kita yang sudah meninggal gitu, terus ibadah-ibadah bisa meringankan atau menyelamatkan mereka dari siksa kubur, azab kubur. Nah, itu apa aja gitu? Ya, betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah di alam kubur itu? Ya, apakah yang akan mendapatkan azab itu jasad dengan ruh atau ruhnya saja? Ruhnya saja. Gitu ya. Jasad itu akan hancur, ruh yang akan mendapatkan siksanya itu. Ya. Karena ini Bu, anu mata nyeri teh sabab urang aya ruhna. Ruh yang menyakiti. Gitu. Nah, yang kedua, bagaimana ya? Begini Bu, dalam hadis bahwa al-mayitu yu'adzibu bibukai ahli, itu hadisnya. Walaupun itu bahwa mayit itu akan disiksa dengan tangisan keluarganya. Begini maksudnya. Jadi ketika ada keluarga si mayit yang berbuat dosa kemaksiatan, ya misalkan budak orang berbuat dosa kemaksiatan karena memang oleh kita tidak pernah dididik, ya, tak pernah diperintah sholat, tak pernah dididik benar. Gitu. Nah, maka ketika kita wafat nanti kita akan tersiksa dengan dosa kita. Ya. Siksa Bu, ya. Kenapa? Ada bongan orang tengah didik, tapi lalu orang terus ngadidik, nah akan bebas tanggung jawab, begitu ya, akan masih bahwa wala taziru wazratu wizra ukhra, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain namun orang sebagai kewajiban. Begitu. Nah, demikian pula ketika orang yang sudah wafat nanti dia akan mendapatkan kebaikan dari kebaikan keluarganya. Ya, akan selamat dari doa-doa keluarganya. Contoh gini, misalnya kita punya orang tua, itu kan anak-anak soleh itu kan. Nah, anak soleh Bu ya. Nah, punya orang tua Bu? Punya. Setiap kali kita berdoa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi ketika aku kecil. Doa bapak ibu karena kesolehannya dikabulkan oleh Allah, ya, sehingga doa kita menjadi syafaat untuk orang tua kita. Orang tua kita akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya dan akan mendapatkan rahmat Allah di alam kuburnya kan doa-doa kita. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, ya, innallaha la yarfa'u li sholih bil jannah. Allah itu akan mengangkat seorang hamba yang soleh nanti di surga. Hamba ini berkata, ya Rabbi anna li hadza, wahai Tuhanku, kebaikan dari manakah sebanyak ini? Padahal belum pernah aku lakukan ketika di dunia. Pakola maka Allah pun berfirman, hadza bistighfari waladika. Ini dari hasil istighfar anak-anakku yang soleh. Gitu. Jadi Bu, dulu saya menjelaskan. Ada ya, misalnya ketika kita masuk alam kubur itu, pahala kita akan bertambah. Misalnya, ada seorang yang wafat. Ketika wafat, dia hanya membawa amal 10 misalnya. Gitu. Nah, amal itu pahalanya akan bertambah. Ya, bertambah sampai 20, sampai 30, bahkan sampai ratusan, bahkan sampai jutaan, bahkan sampai miliaran, bahkan sampai triliunan, bahkan sampai jumlahnya yang tidak akan terhitung. Setiap saat purudai Allah. Siapa itu? Mereka orang yang ketika hidupnya pertama suka sedekah, suka wakaf. Yang kedua suka mengamalkan ilmunya. Yang ketiga punya anak yang soleh. Setiap hari bertambah pahalanya. Dina kemanfaatan wakafnya. Ya. Purudai Allah. Di mana ya? Dina manfaat ilmunya. Kan begitu. Purudai di mana ya? Oh, dina kebaikan anak-anak yang soleh. Ya. Setiap kali anak soleh itu berbuat kebaikan, maka orang tua pun akan mendapatkan kebaikan yang sama. Anak kayaknya 100, orang tua pun dapat layan kusudzalika min imsaihan, kata Allah. Allah tidak akan mengurangi pahala dari keduanya. Karena anak yang soleh itu merupakan hasil kasab orang tuanya. Begitu. Bu ya? Begitu Bu ya?
doanya itu anak yang soleh, Mhm. yang bermanfaat sama ya saudara jariah. Ya. Terus misalkan yang doanya bukan kerabat kayak orang lain lah, gitu, yang mendoakan orang tua kita, apakah itu boleh? Kabulkan sama Allah. Kan itu. Apalagi dakwatul muslim, doanya seorang muslim untuk muslim yang lain, ya, bidhahril ghaib, ketika tidak tahu dan doakan, maka malaikat pun akan mengaminkan. Ya, amin walaka bimithli, kata malaikat amin, dan engkau pun akan mendapatkan seperti engkau mendoakan saudaraku itu. Gitu ya. Sudah Bu? Ya, demikian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aqulu qali hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Yayat Supriyatna SAD MPDI dengan judul berlindung kepada Allah dari 4 kejelekan. Ya, jadi semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berlindung kepada Allah dengan tadi doa-doa yang telah Ustadz tampilkan, dan kita semua senantiasa nanti banyak tambahan pahala di alam kubur dari anak-anak yang soleh atau apa Bu? Pedakor ya. Ya. Turun Ustaz, jazakallahu khairan katsira, semoga menjadi amal-amalan soleh buat Ustaz dan keluarga. Ibu-ibu semua, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih juga atas kehadirannya. Semoga kehadirannya dan langkahnya akan menjadi amal-amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.